Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan koloid. Namun, tahukah kamu, koloid memiliki sifat unik yang membuatnya berbeda dari larutan biasa? Ingin tahu lebih lanjutnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau ngapain, Din? Aku mau nyelesain catatanku, pekan depan ada ujian, Kak. Oh, ganti baju dulu, Din, baru selesaiin catatannya. Sebentar aja kok, Kak, ini dikit lagi selesai. Ya udah, emang kamu catat materi apa, Din? Tentang koloid, Kak. Ini bagian sifat koloidnya gimana ya? Sini kakak jelasin sifat sama contohnya ya, biar mudah dipahami. Asik, jelasin ya, Kak. Jadi, sifat koloid itu ada gerak Brown, efek Tyndall, atrofisi, sama koagulasi. Pertama ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel-partikel koloid yang bergerak secara acak, tidak beraturan, dan terus-menerus akibat tumbukan partikel medium pendispersan. Contohnya itu ada cahaya matahari masuk melalui celah jendela. Nah, kamu sering kan lihat debu atau partikel kecil yang tampak bergerak acak di dalam berkas cahaya. Itu termasuk sifat koloid juga ya? Aku sering lihat itu, Kak. Oh, jadi gimana itu kok bisa begitu? Jadi gini, cahaya yang menyinari partikel-partikel kecil di udara seperti debu, asap, atau aerosol yang ukurannya dan sifatnya mirip dengan partikel koloid tersebut tampak bergerak zigzag atau acak. Itulah gerak Brown yang disebabkan oleh tumbukan molekul udara secara terus-menerus. Oke, paham, Kak. Sip, pinter adik Kak Rara. Kita hanya bisa melihat gerak Brown saat cahaya matahari menyoroti partikel. Ini mengingatkan kita pada konsep Al-Quran bahwa cahaya atau An-Nur adalah perantara manusia mengenal kebenaran. Pada potongan surat An-Nur ayat 35 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, fenomena ini menjadi terlihat karena adanya cahaya, menjadi nilai simbol bahwa ilmu pengetahuan dan petunjuk Allah sama-sama membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Sifat yang kedua ada efek Tyndall, adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga berkas cahaya tampak. Nah, ini ada larutan sejati sama sistem koloid. Efek Tyndall ini hanya berfungsi ke sistem koloid saja, Dina. Jadi, cahaya masuk ke larutan sistem koloid. Cahaya terlihat sebagai garis terang karena dipantulkan oleh partikel koloid. Oke, Kak, paham. Beneran ya, kamu paham? Awas aja nanti kalau di ujian salah kamu jawabannya. Hei, iya, insya Allah Kak, aku bisa kok ngerjainnya. Oke, beneran ya, kakak lanjut. Sifat ketiga ada sifat adsorpsi. Adsorpsi adalah penempelan zat asing pada permukaan partikel koloid. Hah? Gimana tuh Kak? Kok bisa nempel begitu? Jadi gini deh, partikel koloid itu tersusun atas berbagai atom. Atau kamu anggap saja partikel ini segumpal tunggal partikel koloid ya. Dan di sekitar partikel koloid terdapat partikel lain yang berukuran lebih kecil. Nah, partikel itu akan menempel pada permukaan koloid. Karena proses adsorpsi ini, ukuran sistem koloid ini dapat membentuk agregat yang sangat besar berupa jaringan seperti pada gel. Jika dilihat dari muatan partikel yang menempel, terdapat 3 jenis koloid. Yang pertama ada koloid bermuatan netral, karena yang menempel adalah partikel yang tidak bermuatan. Yang kedua ada koloid bermuatan positif, karena yang menempel adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, yang ketiga ada koloid bermuatan negatif, karena yang menempel adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi, selain menyebabkan peningkatan ukuran, adsorpsi dapat memberikan muatan pada sistem koloid. Contohnya ada pada karbon aktif di dalam usus dan lambung, membuat sistem koloid yang dapat mengadsorpsi gas dan racun.
Oh, ternyata dalam tubuh kita ada sistem koloidnya ya, Kak? Wah, Masya Allah banget ya, Kak. Dalam absorpsi, ukuran partikel koloid yang sangat kecil membuatnya mampu mengikat zat lain. Pada Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Pada ukuran partikel koloid yang persis ini Dengan konsep takdir kauni yang penuh hikmah. Jadi, kamu paham gak nih tentang absorpsi ini? paham dong, Kak, adik kakak kan pintar. Oke, lanjut ya ke sifat yang terakhir, yaitu koagulasi. Nah, koagulasi ini adalah penggumpalan partikel koloid karena penambahan elektrolit atau perubahan suhu. Contoh pemanfaatan sifat koagulasi adalah proses penjernihan air dengan menambahkan tawas. Nah, partikel tawas akan mengikat partikel pengencer yang ada dalam air, kemudian mengendap sehingga air menjadi jernih. Nah, itu deh penerapan dari sifat-sifat koloid. Gimana? Paham nggak? Paham dong, Kak. Ini udah aku catetin semua yang Kak Rara jelasin semuanya. Sip deh, kalau gitu kakak doain kamu dapat nilai tinggi ya, Dek. Amin. Terima kasih ya, Kak. Semoga yang Kak Rara jelasin tadi ada yang keluar di soal. Hehehe. Iya, sama-sama. Kamu belajarnya lebih giat lagi ya. Demikian video penerapan sifat koloid. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang sains, tetapi juga meningkatkan rasa kagum dan syukur kepada Allah atas kesempurnaan ciptaannya, bahkan pada skala yang sangat kecil sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.